Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Salam, selamat pagi, salam bergemar. Hari ini, Rabu tanggal 6 Juli 2022, saya belajar dari pembacaan gerakan membaca Alkitab rutin Gemar GSJA Peniel Surabaya dan GSJA Anugerah Kemendung. Bacaannya dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai dengan 21. Demikian bunyi firman Tuhan, saya bacakan. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, ia lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi Allah, jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah adalah kasih. Allah adalah kasih ini merupakan pernyataan yang paling agung dalam Alkitab. Allah adalah kasih ini bermakna lebih daripada Allah mengasihi. Ini sebenarnya berarti bahwa tabiat hakiki Allah adalah kasih. Allah mengasihi bukannya karena Allah mempunyai objek-objek yang wajar bagi kasih-Nya, tetapi karena memang tabiatnya mengasihi. Kasih-Nya bagi kita tidak bergantung pada keadaan kita, tetapi bergantung pada hakikat Allah. Ia mengasihi kita karena
Ia adalah Allah yang demikian Maha Kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah adalah kasih. Ini pernyataan yang luar biasa tentang Allah. Hal ini harus jelas dipahami bahwa kasih Allah, kasih bukanlah Allah. Kasih adalah salah satu karakter Allah yang benar. Allah adalah kasih. Relasi Allah dan manusia ditandai dan dibentuk oleh kasih. Berbagai-bagai perbuatan Allah bagi manusia adalah tindakan kasih. Namun dalam bagian ini, Bapak Ibu Saudara, Yohanes menunjuk kepada puncak pernyataan dan wujud kasih Allah kepada manusia. Kedatangan Yesus ke dunia adalah bukti kasih Allah. Yesus datang ke dunia untuk menggantikan manusia yang berdosa. Kematian Yesus memberi hidup kepada manusia yang percaya kepadanya. Dan inilah bukan karena manusia yang mengasihi Allah. Oleh sebab itu, kita tidak dapat mengasihi Allah jika kita lepas dari kematian Yesus di kayu salib. Penjelasan tentang kasih di luar salib Kristus adalah pengertian yang tidak sempurna. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, sekarang kita yang telah menerima kasih Allah harus merespon dan mewujudkan kasih itu dalam kehidupan sehari-hari kepada saudara-saudara kita dan sesama kita. Jika tidak, maka tidak ada bukti bahwa kita telah menerima dan mengalami kasih Allah dan sekarang sedang relasi dengan Allah. Relasi kepada Allah dan kepada sesama harus kita demonstrasikan dalam hidup kita sehari-hari. Hidup dalam kasih merupakan bukti hidup bersama Allah, dan ini dijelaskan secara detail di pasal 3 ayat 17 sampai 18. Yang demikian firman-Nya. Yohanes pasal 3 ayat 17-18. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mengatakan bahwa aku mengasihi Allah tetapi membenci seorang dari orang Kristen atau sesama hanyalah mempertunjukkan bahwa ia itu pendusta. Kasih Allah dinampakkan, diwujudkan melalui kasih kepada sesama manusia. Bila salah satunya tidak ada, yang lain pun juga tidak ada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Yohanes malah sebegitu jauh sampai mengatakan, apabila seseorang tidak mengasihi, ia tidak mungkin mengasihi Allah. Suatu pembedaan dibuat antara saudara yang dilihat dengan Allah yang tidak dilihat. Menuntut kasih dari yang tidak nampak, sedangkan ia gagal untuk mengasihi yang kelihatan. Sama saja dengan memasuki dunia angan-angan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam suatu ibadah, Tuhan Yesus menegur dan mengajarkan dalam Matius pasal 5 ayat 23 sampai 24. Yang demikian firman-Nya, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu,
dan pergilah pulang, berdamailah dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini juga dijelaskan di dalam ayat 21, itu sama dengan pasal 3 ayat 23. Pasal 3 ayat 23 mengatakan, dan inilah perintahnya itu supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hal ini Rasul Paulus juga mengingatkan kepada jemaat di Roma pasal 12 ayat 9-11 yang menyatakan demikian. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhi yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian renungan pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala anugerah kemurahan Tuhan pada pagi hari ini. Dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, kami boleh kembali disegarkan, ditegur, dinasehati, dikuatkan, diteguhkan oleh firman-Mu untuk dapat kami mewujud nyatakan dalam hidup sehari-hari kami kepada sesama kami, saling menegur, saling memberi hormat, saling menolong, saling membantu satu dengan yang lain berdasarkan kasih daripada Tuhan yang lebih dahulu mengasihi kami. Ya Roh Kudus, pimpin sertai aktivitas kami hari ini, agar apa yang dapat kami kerjakan, kami lakukan, baik yang studi maupun yang bekerja di kantor, di perusahaan, dan di mana saja kami lakukan sesuatu aktivitas hari ini. Tuhan memimpin, menyertai, dan memberkati kami. Terima kasih Bapa atas anugerah kemurahan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara. Semangat bergemar. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.